Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan wa dzakara Ibnul Qayyim li hadzfil 'amil fi bismillah fawaid adidah minha. Ibnul Qayyim, beliau nukilkan dari Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan dibuangnya, dalam artian tidak disebut amil dalam bismillah, ada banyak faidah padanya. Faidah penting antara lain annahu mautin la yanbaghi an yataqaddama fihi siwa dzikrillahi ta'ala. Itu tempat atau waktu di mana tidak pantas untuk ada yang mendahului zikrullah. Falau dzakartal fi'la wa huwa la yastaghni an fa'ilihi kana dzalika munaqidan lil maqsud. Karena kalau kamu sebut amilnya fi'il, yang fi'il juga tentu butuh fa'il, subjek pelakunya, maka malah bertentangan dengan maksud dan tujuan utama kamu membaca bismillah, karena akan didahului oleh selain zikrullah. Kalau itu fi'il, belum lagi fa'ilnya juga. Kan kalau misalnya tidak dibuang, kalau misalnya disebutkan, kan akan kamu katakan aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca kata kerja. Aku sebagai fa'ilnya. Aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau makan, akulu bismillah. Aku makan dengan menyebut bismillah. Berarti ada sesuatu yang kamu ucap sebelum bismillah. Padahal tujuan kamu yang utama dengan menyebut ini mengagungkan zikrullah di atas segala-galanya. Kan tidak pantas kok malah ada sesuatu yang kamu sebut sebelum bismillah. Makanya ini faedah pertama kata Ibnul Qayyim, agar tidak ada sesuatu yang mendahului zikrullah. Fakana fi hadfihi musyakalatul lafzi lil ma'na liyakunal mabdu bihi ismullah. Liyakunal mabdu bihi ismallah. Maka di situ ada kesamaan antara pelafatanmu dengan makna yang kamu maukan. Makna yang kamu maukan kan mengagungkan Allah, menyebut nama Allah lebih dari segalanya. Itu maknanya, tujuannya, niat. Lafadznya pun begitu. Terbukti kamu enggak mendahulukan apa-apa sebelum bismillah. Enggak ada yang kamu ucapkan sebelum bismillah, sehingga sama antara hatimu dengan lafadzmu, lisan. Kama taqulu fis shalah Allahu akbar wa ma'nahu min kulli syai'. Sama kalau dalam salat, beliau kiaskan Ibnul Qayyim, ketika kamu ucapkan Allahu Akbar, takbir,
Artinya Allahu Akbar dari segala sesuatu. Tapi kan itu enggak disebut. Cukup kamu katakan Allahu Akbar, mencakup segala sesuatu, lebih besar dari segalanya sudah Allah Subhanahu wa taala. Walakin la taqulu hadzal qadar liyakuna al-lafz mutabiqan lil maqsudul jinan wa huwa alla yakuna fil qalb illa dzikrullahi wahda kama tujarridu dzikrahu fi qalbil musalli tujarrid dzikrahu fi lisanihi, atau tajarrada dzikruhu fi qalbil musalli tajarrada dzikruhu fi lisanihi. Maka sama, klop antara lisan dengan kolbu. Sebagaimana kolbunya murni, dia khusyukkan untuk Allah semata, gak ada yang lain, lisannya pun sama, hanya mengucap Allahu Akbar. Wa minha annal fi'la idza hudhifa sahal ibtida' bitasmiyah fi kulli amal wa qaul wa harakah. Faedah lain kata Ibnu Qayyim, kalau fi'il itu tidak disebut, dibuang, malah lebih lebih cocok untuk segala sesuatu. Dia lebih lunak, lentur, bisa untuk ini, bisa untuk itu gitu. Baik itu bentuknya ucapan, perbuatan, aktivitas apapun. Karena kalau kamu misalnya mengatakan aqra'u bismillah, maka bismillah itu seakan hanya untuk bacaanmu saja. Nanti kamu makan, nanti kamu minum, nanti kamu berbuat apa gitu, sudah enggak cocok bismillah, karena kamu batasi bacaanku saja. Tapi kalau kamu enggak sebut, dia lebih masuk, bisa untuk semuanya, segala aktivitas yang kamu lakukan. Fakanal hadfu a'am minadz dzikr, fa ayu fi'lin dzakartahu kanal mahdhuf a'am minhu. Tadi lebih umum, bisa masuk, bisa sesuai untuk segala aktivitas yang kamu gunakan. Inti dari penjelasan Ibnul Qayyim, dan ini beliau sebutkan di kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, dan seperti namanya, Bada'i' itu badi'ah, sesuatu yang indah dan luar biasa. Fawaid, ya faidah-faidah, artinya faidah-faidah yang berharga, kesimpulan yang difahami, dirangkum oleh Imam Ibnul Qayyim. Dan Ibnul Qayyim imam besar, alim, disebutkan Syekhul Islam Ats-Tsani karena beliau murid senior dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga faedahnya luar biasa. Ya seperti namanya, Bada'i' al-Fawaid. Yang pertama, agar dalam hatimu tidak ada kecuali penyebutan nama Allah. Itu yang kamu mulai, itu yang ada, menyibukkan hatimu. Tapi kalau misalnya disebut, tidak dibuang, hatimu
ya mau nggak mau terbelah, konsentrasinya pecah antara menyebut nama Allah dengan yang lain. Misalnya kalau disebut akulu bismillah, tentu kan apa yang diucapkan juga itu masuk dalam hati, itu ada di pikiranmu. Maka di situ ada dua, antara aku makan berarti ada makanan, dengan bismillah menyebut nama Allah. Ada dua sekarang, antara makan dan nama Allah. Sudah pecah konsentrasinya. Tapi kalau hanya bismillah yang kamu sebut, hanya itu yang ada dalam hatimu, gak ada yang lain. Dan itu yang dimaukan, itu tujuan intinya. Pentingnya kamu baca bismillah permulaan dalam segala aktivitasmu, agar tidak ada dalam hatimu kecuali zikrullah, pengagungan kepada Allah, ingat kepada Allah. Aktivitasmu gak perlu kamu sebut, ngapain, gak ada gunanya. Yang ada gunanya zikrullah. Itu yang pertama beliau sebutkan. Sama beliau kiaskan tadi seperti sholat Allahu Akbar, supaya hatimu khusyuk. Allah yang maha besar, lebih dari segalanya, dan hanya itu yang di lisanmu, cocok itu pula yang ada dalam hatimu, gak ada yang lain. Faedah yang kedua, dengan tidak disebut, dia jadi relevan, cocok untuk semua perbuatan, aktivitas yang kamu mulai dengan bismillah, ucapan ataupun perbuatan. Karena kalau tadi, kalau disebut amilnya, ya terkesan hanya terbatas itu saja. Aqra bismillah, aku membaca, ya sudah terkait membacanya saja, bismillah. Tapi kalau kamu enggak sebut, kamu hanya katakan bismillah, maka nama Allah ini, dengan nama Allah ini memulai segala sesuatu, semuanya. Mirip-mirip walaupun beda bab. Kalau kamu mengingkari orang untuk mendekatkan pemahamanmu, antara kamu sebutkan perbuatan dengan pelakunya akan beda. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar ada yang 3 orang itu, yang satu nggak mau nikah, yang satu puasa terus, yang satu sholat malam suntuk, kan gitu. Yang Rasul katakan, kenapa ada orang-orang yang mengatakan begini, aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka. Maka itu mencakup semuanya. Siapa saja yang melakukan perbuatan itu berarti dia diingkari oleh Rasul. Beda kalau misalnya disebut. Kenapa itu Zaid berkata begini, Khalid mengatakan gak mau tidur malam, sholat terus, Ali mengatakan puasa gak mau berhenti. Walaupun itu pelakunya memang. Tapi kalau disebut begitu, terkesan orang akan mengatakan, oh ya diingkari Zaid, Ali, Khalid saja. Yang lain kalau melakukan yang serupa belum tentu diingkari. Makanya Rasul gak sebut namanya. Yang Rasul katakan umum. Kenapa ada yang mengatakan begini-begini? Lebih umum. Semua yang melakukan semacam itu masuk dalam pengingkaran. Ya seperti itulah. Yang ketiga, bahwa dengan dibuang juga tidak disebut, itu lebih dalam, lebih menyentuh, karena terkesan sekali di situ
bahwa orangnya tidak perlu dan tidak butuh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau dia mau mengatakan, kalau yang aku lakukan aku tahu. Aku mau membaca, aku mau makan, aku mau ini. Maka enggak ada perlunya untuk aku sebutkan. Enggak ada gunanya aku makan, baca bismillah. Aku mau membaca, baca bismillah. Tak perlu, toh aku tahu dan ngerti itu semua. Artinya itu perkata yang maklum, perkara yang ma'ruf. Enggak perlu disebut juga, ngapain? Tapi yang jauh lebih penting adalah niat hati, agar tidak ada di situ kecuali hanya Allah dan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu faidah yang Ibnul Qayyim sebutkan. Qala Allahu alamun ala Rabbi azza wa jalla. Adapun Allah, tadi kan bismillah. Dalam bismillah kan ada Allah dengan nama Allah. Allah itu alam. Alam ma'ruf dalam nahwu, isim alam. Kata diri, nama. Seperti kalau manusia ya Muhammad, Khalid, Zaid, Amr, nama-nama alam. Alam itu dengan disebut, ya itu akan membedakan dari yang lain. Ya hanya itu yang muncul di benakmu dan di pengetahuanmu. Misalnya dikatakan ini tisu, ini isim alam. Karena begitu dikatakan kertas tisu, ya yang tergambar di benakmu ya ini. Gak mungkin tergambar gelas, mobil, telepon, gak mungkin. Terbedakan dari yang lain, ini yang nongol. Begitu yang lainnya. Makanya kamu katakan Z, Amr, ya nama itu, nama bagi si Amr, bagi si Z. Membedakan dia dari yang lain. Nah, Allah alam bagi Rabb subhanahu wa ta'ala. Dzakara Sibawayh annahu a'raful ma'arif. Sibawayh, ulama nahwu besar, menyebutkan itu makrifat yang paling makrifat. Makrifat, ma'ruf dalam bahasa Arab, isim itu terbagi dua, makrifat dan nakirah. Ya, antum pelajari. Makrifat itu nama diri, nama yang spesifik. Mobil itu, santri itu, buku ini. Sehingga dia spesifik, terpisahkan dari yang lain. Ya, hanya ini yang dituju. Nakira kata benda umum. Dia umum, enggak spesifik, mencakup semuanya. Buku, siapa yang membaca buku akan bertambah ilmunya. Buku apa? Ya semua buku. Dia enggak tentukan spesifik buku yang mana. Itu nakira. Allah, kata Sibawayh, kata diri atau makrifat yang paling makrifat. Wa yuqal innahul ismul a'zam. Bahkan disebutkan itu adalah nama al-a'zam bagi Allah. Yang tersebutkan dalam riwayat, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Karena kalau kamu berdoa dengan menyebut itu, pasti akan Allah
ijabah. Kalau kamu meminta dengan menyebut nama itu, pasti akan Allah beri. Nama itu apa? Nama yang paling agung, paling azam ini. Ada khilaf beberapa pendapat. Banyak dari a'imah menyebutkan, ya Allah itu Ismul A'zam. Sehingga kamu ucapkan dalam doamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, as'aluka rizqak, misalnya aku mohon rizkimu, ya Allah, ya Allah. Itu Ismul A'zam. Disebutkan hal itu dari banyak a'imah. Li'annahu yusafu bi jami'is sifat. Karena nama ini yang disifati dengan semua sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha besar. Ya, nama Allah ini yang tersifati. Dia menjadi mausuf, isim yang tersifati. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, huwallah alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada sembahan hak kecuali Dia. Dia yang maha tahu yang gaib dan yang tampak. Dia yang maha penyayang, maha pengasih. Ini kan sifat-sifat. Siapa? Ya Allah tadi. Huwallah. Lalu sifat-sifatnya disebutkan. Huwallah alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dia Allah yang tiada sembahan hak kecuali Dia, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Siapa? Allah. Sifat-sifat ini kembalinya ke Allah semua. Yang maha penguasa, yang maha suci, Salam, Mu'min, Muhaimin, semua. Wallahul Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Semua ini Allah. Sekian banyak sifat itu kembalinya ke Allah semua. Makanya dia disebut Ismul A'zam. Nama yang paling besar, paling agung bagi Allah. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Fa ajral asma'al baqiyah kullaha sifatin lahu. Maka nama-nama yang lain itu sebagai sifat bagi Allah. Maha pengasih, maha penyayang, musawwir, khaliq, mutakabbir, jabbar dan yang lainnya. Waqtalafu hal huwa ismun jamid atau mushtaq ala qaulain. Yang kedua, ulama khilaf, ulama bahasa terutama, apakah Allah itu nama yang jamid atau mushtaq? Karena dalam bahasa Arab ada nama itu jamid. Jamid itu baku. Yes, memang dari sononya begitu. Mushtaq dia terambil pecahan dari kata aslinya, kata asalnya. Jamid seperti kamu sebut syams, matahari. Dari apa? Ya tidak ada. Ya, syams begitu aja, sebagai matahari. Nggak bisa kamu otak-atik. Dari mana asalnya? Apa kata bakunya? Enggak ada. Jamid itu baku. Tapi ada yang mushtaq. Kamu katakan sayyarah, mobil. Kenapa? Dari sair. Sair itu kan berjalan. Yang jalan. Saro yasiru, sair. Berjalan. Karena kendaraan ini atau barang ini dia berjalan, sering dipakai jalan, maka dikatakan sayyarah. Pecahan terambil dari sair. Ala qaulain asahhuhuma annahu mushtaq. Dia dua pendapat, tapi yang benar kata Imam, dia mushtaq, terambil, pecahan dari kata bakunya.
Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir, fa innahu ala ma ruwiya lana an Ibnu Abbas, karena riwayat yang kami dapati dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Allah dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu berarti yang punya uluhiyah wal ubudiyyah, disembah, dituhankan, diibadahi oleh semua makhluknya. Wa dzakara Sibawai anil Khalil, Sibawai menukil dari Khalil. Khalil adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan itu guru besarnya Sibawai. Asluhu ilah, dia mushtaq. Baik. Dari apa mushtaqnya? Terambil dari apa? Kata bakunya adalah ilah, ilahun. Mithl fi'alun, wazannya ilahun, fi'alun. Nah, ini semua jasanya Khalil bin Ahmad rahimahullah. Sehingga itu yang dikenal di kemudian hari dengan ilmu sorof, tasrif. Ini yang antum pelajari. Fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, fa'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, if'alan, tafa'ala yatafa'alu. Semua wazan-wazan itu. Nanti. Fa'udkhilatil alif wal lam badalan minal hamzah. Kata Khalil rahimahullah, alif dan lam dimasukkan sebagai ganti dari hamzah. Kan asalnya dari ilah, al-ilahu. Al-ilahu. Ilah, ini hamzah, i dibuang. Tidak dipakai lagi. Lam pertama ini setelah alif, aliful wasl, hamzatul wasl, dimasukkan ke lam yang berikutnya, lahu, maka nyambung jadi Allahu. Demikian asalnya, Allahu. Qala Sibawai, kata Sibawai lagi, mithlu annas, sama seperti annasu. Asluhu unasu, asalnya unas. Al-unasu. Lalu alif u dibuang oleh orang Arab, kan sering diucap, sering dipakai, dibuang alifnya, jadilah an-nasu. Sudah enggak kepake alifnya. Wa qala al-Kisai wal Farra asluhu al-ilahu, hadafu al-hamzah. Kata Kisai dan juga Farra, dibuang hamzahnya. Wa adghamul lamul ula fi tsaniyah, kemudian lam yang pertama diidghamkan, ma'ruf dalam tajwid, dimasukkan ke lam yang kedua, Allahu. Itu penjabaran mereka tentang nama Allah. Allah alam, seperti beliau sebutkan, untuk Rabb subhanahu wa ta'ala. Dan seperti Sibawai katakan, a'raful ma'arif, ma'rifat, kata diri spesifik yang paling spesifik di alam ini. Gak ada yang lebih spesifik dari itu. Kalau makhluk saja sudah spesifik, sudah ma'rifat kan? Kalau kamu katakan al-fil, gajah itu ma'rifat, gajah ma'ruf, langsung terekam di benakmu binatang yang gede, besar, telinganya begini-begini. Dia terpisahkan sudah dari yang namanya sapi, kambing, keledai, kuda, ikan dan lain-lainnya. Sangat kuat makrifat keluar dari nama gajah ini.
Begitu yang lainnya, makrifat-makrifat yang ada. Allah, kata Sibawayh, makrifat yang sangat makrifat sekali. Gak perlu didefinisikan, gak perlu dijabarkan, karena sangat ma'rufnya, dikenal oleh makhluknya. Karenanya, sampai-sampai, karena itu sangat ma'ruf bagi Allah, tidak satu pun manusia berani mengatakan dirinya Allah. Dari sepanjang sejarah manusia, mulai dari Adam, gak ada. Hatta Fir'aun pun yang dia katakan, aku Rob, ana rabbukumul a'la. Gak berani dia mengatakan, na'udzubillah, aku Allah. Karena sangat ma'rifatnya Allah SWT. Nama-nama lain masih mereka pakai untuk selain Allah. Sampai berhala-berhala mereka, kan mereka namakan Al-Uzza dari Aziz, Al-Manat dari Mannan, Rahman. Mereka pakai seperti mereka katakan, ma na'rif Rahman illa Rahman al-Yamama. Rahman yang kami tahu ya Rahmannya Yamama, yang dari negeri Yamamah, Yaman sana. Maksudnya Musailamah al-Kadzdzab. Mereka juluki atau mereka namai Rahman al-Yamama. Nama-nama lain masih mungkin, walaupun batil tentunya, tapi mereka masih berani. Tapi Allah, enggak satu pun manusia berani menamakan selain Allah dengan nama Allah. A'raful Ma'arif. Disebutkan tadi oleh Sibawayh, beliau yang katakan itu A'raful Ma'arif, kata diri yang paling spesifik. Hingga disebutkan oleh para ulama, wallahu a'lam, bahwa beliau mimpi, Sibawayh, lalu ditanya, apa yang diberikan padamu atau apa yang kamu dapati gitu, dari Allah. Kata Sibawayh, aku diampuni, dosa-dosaku diampuni semuanya, aku dirahmati. Kenapa? Kata Sibawayh, karena aku yang mengatakan Allah itu a'raful ma'arif, makrifat yang paling makrifat. Dan itu ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan. Hatta Sibawayh tidak mengatakan Allah isim makrifat, walaupun secara bahasa itu kan, secara bahasa kan itu. Kayak kamu katakan Ja'a Zaidun, Zaid isim ma'rifat, Zaid datang. At-talibu mujtahidun, at-talib santri itu, isim ma'rifat. Ya begitu bahasa memang. Tapi Sibawayh sangat beradab kepada Allah, sehingga bukan itu yang beliau katakan, bukan isim ma'rifat begitu. Tapi yang beliau katakan a'raful ma'arif, kata makrifat yang sangat dan paling makrifat, paling spesifik. Ya mirip seperti yang ulama nahwu ajarkan, kalau kamu sedang mengi'rab di situ Allah, ya jangan kamu sebut Allah, tapi lafzul jalalah. Kalau misalnya perkataan biasa begitu, Doroba Amru Dawuda, Amr fa'il kan gitu, atau Dawud maf'ul bih mansub dan seterusnya. Tapi kalau itu Allah misalnya, wa dzakarallahu fi kitabihi,
Dan Allah menyebutkan dalam kitabnya, Allah i'rabkan. Enggak baik kamu katakan Allah fa'il. Atau kamu katakan da'autullaha, aku berdoa kepada Allah. Allah maf'ul bihi. Maf'ul itu kan sesuatu yang terkenai fi'il gitu. Kan itu bahasa nahwu dalam i'rab. Yang tertimpa oleh fi'il. Amr pukul Dawud. Berarti Dawud yang kena pukulan, kan itu maf'ul. Objek. Ya enggak pantas, enggak beradab Allah kamu katakan begitu. Maka mereka ajarkan untuk diganti dengan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah fa'il marfu. Da'autullah lafdzul jalalah maf'ul bihi. Ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adab kepada Allah. Bukan Allahnya yang kamu sebut, tapi lafadz jalalah. Sibawai, murid Imam Khalil Ibn Ahmad, dan disebutkan beliau yang pertama menulis kaidah-kaidah nahwu dalam kitabnya. Judul kitabnya Al-Kitab. Ada 4 jilid. Al-Kitab. Jadi itu judulnya. Di dalamnya kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan disebutkan ulama, Sibawai U'jubatud Dahr. Termasuk keajaiban dunia. Kenapa? Karena beliau yang pertama nulis, pelopor. Tapi luar biasa, kitabnya sempurna. Kenapa demikian? Karena dalam tiap bidang, apa saja sudah kamu boleh bicara. Dalam tiap masalah, apa saja. Sebagai pelopor pasti masih ada cacatnya. Wajar, belum ada yang mulai. Mau bicara apa kamu? Ilmu apapun sudah, atau penemuan apapun. Penemu mobil misalnya, dulu pertama tahun sekian, ya masih pertama dia. Yang datang berikutnya menyempurnakan, ngelihat ini kurangnya ini, ditambahi ini. Nanti berikutnya ini perlu ditambahi ini. Sehingga setelah sekian puluh, sekian ratus tahun, semakin sempurnalah ciptaan mobil ini. Begitu yang lainnya, teori-teori dalam tiap bidang ilmu, pasti yang awal-awal masih banyak cacatnya, banyak kurangnya. Dia awal pertama, apalagi yang pertama kali belum ada yang mendahului, jelas banyak kekurangan. Yang belakangan aja tinggal menyempurnakan kan. Kan gampang orang ngeritik, barangnya sudah ada. Ini keliru. Enggak sempurna, semestinya begini. Begitu umumnya. Anehnya atau keajaibannya, Sibawai sebagai pelopor pertama di kitab penulisan nahwu, tapi sempurna. Sampai-sampai ulama katakan dalam bidang bahasa nahwu, man allafa kitab fin nahwu fil lughah ba'dal kitab falyastahi. Yang nulis teori kaidah-kaidah nahwu, grammar kalau dalam bahasa Inggris, setelah adanya kitab Sibawai, hendaklah dia malu. Kamu mau nulis apa? Semua sudah ditulis oleh Sibawai. Mau kamu tambahi dari sisi mana? Biasanya kan tadi yang belakangan ngeritik, nyalahkan, nambahi ini gitu. Kamu mau bicara apa dalam nahwu? Semua sudah ada di Sibawai. Al-Muhim itu Sibawai imam dalam nahwu. Taib.
Tadi diperselisihkan lafzul jalalah Allah, apakah dia jamid atau mushtaq. Jamid tadi baku, enggak terambil dari mana-mana dan tidak punya makna lain ya kecuali itu. Hajar, batu, dari apa terambil? Ya udah ada situ katanya, itu kata dan isim bagi alam yang namanya batu. Enggak ada makna lain, ya batu ya itu sudah. Sikin, pisau, ya sudah untuk itu, benda tajam untuk ngiris atau motong. Begitu yang lainnya. Yang mengatakan Allah lafzul jalalah itu jamid antara lain Imam Syafi'i rahimahullah, Khattabi, Juwaini Imamul Haramain, Ghazali, Suhaili, Ar-Razi, Ibnul Arabi, juga Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala, rahimahumullah. Ini mereka yang mengatakan Allah itu jamid, isim jamid. Yang kedua, madhab bahwa Allah itu mushtaq. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, mufassir, dan tadi beliau nukilkan dari Ibnu Abbas. Allah Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Walaupun riwayat Athar Ibnu Abbas ada kelemahan padanya. Satu, dari sisi perawinya ada Bishr Ibnu Umarah, kata Nasa'i dhaif, kata Daruqutni matruk. Yang kedua, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Dhahhak ibn Muzahim, tabi'in. Masalahnya para ulama hadis mempermasalahkan apakah Dhahhak ibn Muzahim benar pernah mendengar dari Ibnu Abbas atau tidak. Banyak dari mereka mengatakan Dhahhak walaupun tabi'in enggak pernah mendengar dari Ibnu Abbas, sehingga terputus sanadnya. Ala kulli hal, kalau dari sisi riwayat mereka lemahkan athar Ibnu Abbas tadi. Kembali kepada tadi penjelasan Sibawai menukil dari Khalil bin Ahmad, asalnya dari fi'al, ila fi'al. Ya, dari situ diketahui asal tiap kata. Kan bahasa Arab macam-macam kalimatnya, kamu tahu. Maktab, ini meja. Dengan kamu tahu sorof, itu yang ditemukan oleh Khalil, gurunya Sibawai. Kamu tahu itu dari kata bakunya, kataba, yaktubu, maktab. Miknasa, kamu tahu itu isim Allah, terambil dari kata bakunya. Kanasa, yaknisu. Begitu yang lainnya, yang mushtaq. Perlunya sorof itu, kamu tahu asal kata itu dari mana, kata bakunya, kata asalnya. Dan itu yang kamu pelajari, kamu hafal wazan-wazan tiap fi'il atau isim, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, dan seterusnya. Thulathi mujarrad, rubai mazid, thulathi mazid, mudha'af, dan lain sebagainya. Disebutkan Khalil banyak meluangkan waktunya, rahimahullah, jasanya besar, terutama untuk bahasa.
karena beliau imam besar, terutama dalam bahasa, Khalil imam besar dan imam ahlu sunnah. Makanya banyak ulama-ulama bahasa banyak terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Sedikit dari mereka yang selamat tetap di atas sunnah dan madhab salaf. Khalil bin Ahmad termasuk salah satunya, imam besar. Walhasil disebutkan beliau otak-atik itu kata kalimat fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun mustaf'ilun fa'ulun fa'ala af'ala istaf'ala tafa'lala dan semuanya di otak-atik oleh beliau. Isim fa'il, isim fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, maf'ulnya, isim makan, isim zaman, isim ala, mabni lil majhul, mudhari' maupun madhinya. Sampai disebutkan saat beliau di kamar begitu, tadi ngotak-ngatik kalimat fa'ala, yang ini yaf'alu fa'il, mustaf'ilun, istaf'ala, fa'ala, yaf'alu. Dicari kamusnya, dicari rumusnya, beliau sedang merumuskan. Sehingga yang belakangan tinggal menikmati. Merumuskan pertama ini kan sulit, luar biasa. Sedang beliau merumuskan dan ngotak-ngatik kalimat itu, karena sebelumnya nggak ma'ruf, nggak ada. Anaknya masuk ke kamar, mendengar abahnya begitu, fa'ulun, istaf'ala, fa'ul, yastaf'ilu, fa'ala, yang ini kalimat-kalimat yang aneh. Apa ini dengar anaknya? Sehingga dia keluar bilang ke uminya, bilang ke saudara-saudaranya, tajannan abi kayaknya gila, stres. Staf'ala fa'ul, staf'ala fa'ulun, staf'ala fa'ul. Karena enggak ma'ruf, di zaman itu belum ada. Nah, kalau sekarang kan antum keliling ke sana kemari, fa'ala yaf'alu fa'ala yufa'ilu. Kalau kamu didengar sama anaknya Khalil bin Ahmad, kamu akan dikatakan majnun. Sama. Walhasil sampai disebutkan Imam Khalil mengatakan terkait anaknya, lau kunta ta'lamu ma aqul adzartani. Kalau saja kamu faham, wahai anakku, apa yang sedang aku ucapkan tadi, sedang merumuskan, kamu pasti akan kasih aku udzur. Oh, ma'dzur. Abi sedang merumuskan sorof ini tadi. Au kuntu ajhalu ma taqul adzaltuka. Atau kalau seandainya aku enggak ngerti siapa kamu, aku akan cela kamu. Lakin jahil tamaqalati fa'adzaltani. Tapi karena kamu enggak ngerti apa yang sedang aku lakukan, maka kamu keburu-buru mencela aku sampai dibilang stres atau gila gitu. Wa alimtu annaka jahilun fa'adzartuka. Sementara aku tahu karena kamu enggak ngerti, maka aku kasih udzur, miskin ada. Walad enggak ngerti, enggak paham. Si anak dikasih udzur oleh abahnya, anaknya enggak mau ngasih udzur, mencela abahnya Imam Khalil. Ala kulli hal. Disebutkan itu pula dicela oleh orang-orang Arab, Badui-badui. Bahasa mereka kan luar biasa. Ketika dirumuskan dengan rumus-rumus sorof tadi, kata mereka, hadza kalamul ghirban wal boom. Ini bukan ucapan orang Arab, kata mereka. Ini lebih cenderung suara ghirban. Ghirban burung gagak itu. Boom burung hantu. Ini suara-suara yang enggak dikenal, kamu enggak ngerti apa maksudnya kan? Ini suara burung gagak, wak wak wak. Apa maksudnya? Fa'ala yaf'al istaf'ala fa'ul. Ya karena dia enggak paham, seperti kata si Khalil. Karena dia enggak paham, buru-buru mencela, menyalahkan. Ala kulli hal,
Khalil pula yang menemukan ilmu arud. Ilmu arud, kaidah untuk menimbang syair-syair Arab. Bagaimana cara membacanya? Syair ini kan banyak. Dan itu rujukan dalam bahasa. Bahasa Arab kan dibuat kaidah. Kaidah ini apa rujukannya? Dalilnya apa? Ayat Quran itu paling tinggi, hadis Rasul SAW, atau ucapan Arab dalam syair-syairnya. Arab-Arab terdahulu, jahiliyah. Karena bahasa mereka murni, bersih dari kesalahan. Walhasil syair itu untuk mempermudah, dan ini dipelajari oleh Khalil bin Ahmad, dibuatkan timbangan. Kamu baca dengan timbangan apa? Ada yang timbangannya faulun, mustafilun, mustafilun, ada sekian timbangan. Sehingga kamu gak asal membaca, itu bedanya. Syair gak bagi yang ngerti ilmu arud, gak asal baca begitu semaunya bait, tapi ngikuti timbangannya. Kaifa nabki min dzikri habibin wa manzili bisaktil liwa baina dakhulin fahaumali faulun mustafilun. Itu Khalil bin Ahmad yang buat. Luar biasa ilmunya, rahimahullah, imam besar. Disebutkan setelah selesai beliau buat kaidah-kaidah ilmu nahwu, bahkan sampai ke masalah arud, sorof, segala macam, wazn, pindah ke ilmu hisab. Beliau ingin merumuskan itu juga. Dipelajari oleh beliau ilmu hisab ini itu bagaimana dirumuskan. Tapi subhanallah mungkin sulit atau apa, wallahu alam. Yang jelas ada sesuatu yang nggak bisa beliau pecahkan. Sulitnya ilmu hisab sulit. Disebutkan beliau mungkin sedang kenapa kok nggak bisa, ini kepalanya dibentur-benturkan di tiang masjid. Wallahu alam, mungkin terlalu keras atau apa, atau sedang kurang ini, dan itu menyebabkan kematian beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walhasil kalau seandainya ulama sebutkan Khalil sampai merumuskan ilmu hisab, luar biasa, akan jadi jauh lebih mudah. Seperti layaknya sorof, kamu pelajari kayak gitu gampang kan? Kalau nggak ada itu, orangnya apa mempelajari bahasa Arab? Sulit untuk dirumuskan. Ala kulli hal, Allah itu terambil wazannya fi'al, ilah, kemudian hamzanya mereka buang, lamnya dimasukkan ke lam yang kedua, sehingga jadi Allahu. Kemudian karena lafaz ini begitu mulia tadi, ma'rifat yang sangat ma'rifat, Sibawayh katakan keagungan dan kemuliaan kepada Allah. Asalnya begitu bacanya, Allahu. Karena asalnya memang begitu, ilahu, kan gitu. Ilahu. Hamzahnya dibuang ya Allahu. Tapi karena itu nama Allah, maka ditafkhimkan. Antum tahu dalam tajwid kan, ada tafkhim, ada tarqiq. Asalnya itu bukan isim yang ditafkhim, Allahu asalnya. Tapi karena itu nama Allah, mereka muliakan, mereka agungkan dengan ditafkhimkan, sehingga bacaannya bukan Allah.